Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Al-Haris, NIM 201111700, kelas 2A. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang anatomi, fisiologi, hematologi, dan limfatik. Pertama, hematologi merupakan cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat produksi darah, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Fungsi darah sebagai pembawa zat-zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya CO2, dari seluruh sel tubuh ke organ-organ ekskresi, misalnya paru-paru. Yang keempat, mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang selanjutnya, memelihara keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Selanjutnya, memelihara suhu tubuh. Komponen darah terdiri dari plasma darah, sel dan sel darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, keping darah atau trombosit. Yang ketiga, plasma atau plasma darah. Plasma ditambah sel darah. 1. Plasma darah. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan kimia, membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, CO2, dan bahan buangan lain, menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin, menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Plasma darah mengandung protein-protein penting seperti fibrinogen atau pembekuan darah, globulin atau pertahanan tubuh, albumin atau membantu aliran darah dan mengatur tekanan osmosis darah, dan lipoprotein. Yang kedua, plasma darah. Plasma darah mengandung ion protein dan zat lain. Protein plasma terdiri dari gamma globulin dan albumin. Gamma globulin ini tersusun terutama oleh antibodi, dinamakan imunoglobulin, atau protein ini dihasilkan oleh limfosit dan sel plasma. Albumin ini penting untuk pemeliharaan volume cairan dalam sistem vaskular. Dinding kapiler tidak permeabel terhadap albumin, sehingga keberadaannya dalam plasma menciptakan gaya onkotik. Albumin dihasilkan oleh hati, berperan mengikat berbagai zat dalam plasma. Albumin berfungsi sebagai transport logam, asam lemak, bilirubin, dan obat-obatan. Proses pembentukan plasma darah. Plasma darah adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air, sementara 8% lainnya terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan juga elektrolit. Plasma terbentuk dari air dan garam yang diserap melalui saluran pencernaan. Sementara itu, protein plasma diproduksi dari organ bergantung pada tahap perkembangan individu. Pada embrio, sel mesenkim bertanggung jawab dalam produksi sel plasma. Protein yang dibuat pertama adalah albumin, kemudian diikuti oleh globulin dan protein plasma lainnya. Yang kedua, sel darah. Sel darah merah atau eritrosit berbentuk cakram bikonkav, bersifat elastis, tidak memiliki inti. Umur eritrosit kurang dari 120 hari, warna merah ditentukan oleh hemoglobin, pigmen sel darah merah yang mengandung besi. Fisiologinya mengangkut oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen sel darah merah terdiri dari membran eritrosit, enzim G6PD, hemoglobin. Nilai normal HB pria 13-16 gram, wanita 12-14 gram, anak 6-12 tahun 11,5-15,5 gram. Jumlah normal eritrosit pria 4,5 juta sampai 5,5 juta per milimeter kuadrat, wanita 4 juta sampai 5 juta per milimeter kuadrat. Fungsi sel darah merah. Yang pertama, ada 4, yaitu yang pertama menentukan golongan darah. Penentuan golongan darah didapatkan ada atau tidaknya antigen agglutinogen di dalam eritrosit. Yang kedua, mengirim oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah dibentuk di sumsum merah tulang baru, kemudian akan menyebar ke jaringan-jaringan tubuh, membawa oksigen dari paru-paru. Selanjutnya, eritrosit akan mengedarkannya kembali menuju ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang ketiga, antibodi.
Sistem kekebalan tubuh seseorang dipengaruhi oleh hemoglobin yang berperan menangkal bakteri atau patogen melalui sebuah proses yang bernama lisis. Hemoglobin akan mengeluarkan radikal bebas yang berpotensi menghancurkan membran dan dinding sel patogen serta membunuh bakteri. Pelebaran pembuluh darah, pelebaran terjadi pada pembuluh darah disebabkan oleh adanya sel darah merah. Eritrosit akan melepaskan senyawa yang disebut S-nitrosotiol. Senyawa ini akan dilepaskan ketika terjadi proses terdeoksigenerasi pada hemoglobin. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pelebaran pembuluh darah serta melancarkan darah ke seluruh tubuh, terutama daerah yang mengalami kekurangan darah. Struktur sel darah merah. Setiap milimeter darah memiliki sekitar 5 miliar eritrosit yang kemudian dihitung sebagai 5 juta per milimeter kubik. Pada hakikatnya, eritrosit adalah membran yang membungkus larutan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang merupakan protein yang membentuk setidaknya 95% protein intisari dan dari eritrosit serta tidak memiliki organ sel seperti aparatus Golgi atau lisosom dan mitokondria. Peran penting hemoglobin. Hemoglobin merupakan penyusun utama sel darah merah dewasa, yaitu sejumlah 95% massa sel. Dengan jumlah Hb yang besar, memungkinkan sel ini menjalankan fungsi utamanya sebagai transport oksigen antara paru dan jaringan. Ketika Hb berikatan dengan oksigen, dinamakan oksihemoglobin yang memiliki warna terang dibandingkan Hb yang tidak mengandung oksigen. Hematopoietik pada tulang terdapat sumsum tulang yang berada pada bagian dalam tulang, spons, dan bagian tengah rongga tulang panjang. Sumsum bisa berwarna merah atau kuning. Sumsum merah merupakan tempat produksi sel darah merah aktif dan merupakan organ hematopoietik utama. Sumsum kuning tersusun terutama oleh lemak dan tidak aktif dalam produksi elemen darah. Perubahan hematopoietik. Selama masa kanak-kanak, sebagian besar sumsum berwarna merah. Seiring pertambahan usia, sebagian besar sumsum pada tulang panjang mengalami perubahan menjadi sumsum kuning. Namun masih bisa mempertahankan potensi untuk kembali berubah menjadi jaringan hematopoietik bila diperlukan. Sumsum merah pada orang dewasa terbatas pada rusuk, kolumna vertebralis, dan tulang pipi lainnya. Ini di sini terdapat sumsum tulang yang berwarna kuning. Metabolisme eritrosit. Umur eritrosit adalah 120 hari. Eritrosit mati, kemudian mengalami destruksi di limpa, kemudian menjadi hemoglobin, kemudian menjadi HM dan ditambah globin. HM menjadi besi ditambah porfin. Zat besi digunakan untuk membentuk eritrosit baru. Porfin menjadi bilirubin dan mewarnai urin atau urobilin dan feses atau sterkobilin. Sel darah merah tua dibuang dari darah oleh sistem retikuloendotelial, khususnya dalam hati dan limpa. Sel darah putih atau leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh dari serangan mikroorganisme. Macam-macam leukosit ada granuler, terdiri dari eosinofil, basofil, neutrofil. Yang kedua agranuler atau sel mononuklear, terdiri dari limfosit dan monosit. Yang pertama, leukosit. Sel darah putih normalnya 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Terdapat sekitar 500 sampai 1.000 eritrosit pada satu leukosit. Leukosit mudah dibedakan dengan eritrosit karena adanya inti, ukurannya yang besar dan perbedaan kemampuan mengikat warna. Leukosit bergranula. Terdiri dari neutrofil atau nama lainnya sel polimorfonuklear atau sel PMN. Anatominya inti sel yang kadang-kadang seperti terpisah-pisah, protoplasmanya banyak bintik-bintik halus atau glandula, banyaknya 60% sampai 50%. Granula berisi enzim hidrolisis berwarna ungu pucat. Fisiologinya punya kemampuan fagositosis untuk memangsa dan menghancurkan bakteri serta sel-sel tubuh yang mati. Selanjutnya eosinofil, anatominya, ukuran dan bentuknya hampir sama dengan neutrofil, tetapi granula dan sitoplasmanya lebih besar, berwarna merah terang jika diwarnai dengan eosin. Banyaknya kira-kira 24%. Fisiologinya membunuh parasit, membunuh sel-sel kanker, berperan dalam reaksi alergi. Basofil. Sel ini kecil dari eosinofil, mempunyai inti yang bentuknya teratur. Di dalam protoplasmanya terdapat granula-granula besar berwarna biru. Fisiologinya berperan sebagai agen anti alergi, menghasilkan histamin, mengandung heparin, suatu senyawa yang mencegah pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Leukosit tidak bergranula atau agranuler.
terdiri dari limfosit, bentuknya ada yang besar dan kecil, di dalam sitoplasmanya tidak terdapat glandula, dan intinya besar, banyaknya kira-kira 20% sampai 15%. Fisiologinya berperan dalam pertahanan tubuh dengan cara membentuk suatu protein yang disebut antibodi, membunuh dan memakan bakteri yang masuk ke dalam jaringan tubuh. Macam-macam limfosit. Yang pertama ada sel B, yaitu membuat antibodi yang mengikat patogen dan menghancurkannya. Yang kedua sel T. Sel T terdiri dari CD4+ atau pembantu. Sel T mengkoordinir tanggapan ketahanan menahan bakteri intraseluler. Yang B, CD8+ atau sitotoksik, membunuh sel yang terinfeksi virus. Yang ketiga, sel natural killer atau NK cell. Sel pembunuh alami dapat membunuh sel tubuh yang tidak menunjukkan sinyal bahwa dia tidak boleh dibunuh karena telah terinfeksi virus atau telah menjadi sel kanker. Selanjutnya ada monosit, dikenal sebagai makrofag setelah dia meninggalkan aliran darah serta masuk ke dalam jaringan. Anatominya berukuran paling besar di antara sel darah putih lainnya, protoplasmanya lebar, berwarna biru abu-abu, mempunyai bintik-bintik sedikit kemerahan. Inti selnya bulat dan panjang, warnanya lembayung muda. Fisiologinya sebagai fagosit. Nilai normal hitung jenis leukosit. Yang pertama ada basofil, nilai normal hitungnya 0 sampai 1%. Kedua eosinofil 2 sampai 4%. Ketiga batang 1 sampai 5%. Keempat segmen 51 sampai 67%. Keenam limfosit 20 sampai 30%. Ketujuh monosit 2 sampai 6%. Nilai normal leukosit 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Produksi sel darah merah. Dimulai dari diferensiasi dini dari sel stem hemopoietik pluripoten, berbagai tipe sel stem komited membentuk eritrosit dan membentuk leukosit. Pembentukan leukosit terdapat dua tipe, myelistik dan limfositik. Pembentukan leukosit tipe myelisitik dimulai dengan sel muda yang berupa mieloblast, prognalusit, granulosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Pembentukan leukosit tipe limfositik dimulai dengan sel muda yang berupa limfoblast, agranulosit, limfosit, monoblast, agranulosit, monosit. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Memiliki bentuk tidak teratur, tidak memiliki inti sel, berukuran sangat kecil. Fisiologinya berperan dalam proses pembekuan darah. Nilai normalnya 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik. Proses pembentukan trombosit. Trombosit berasal dari sel megakariosit yang pecah menjadi bagian kecil-kecil yang disebut platelet atau trombosit. Megakariosit berasal dari sel myeloblast yang juga merupakan induk sel leukosit. Fungsi trombosit adalah untuk membantu proses pembekuan darah. Trombosit menjalankan fungsi adesi saat melakoni proses pembentukan darah menjadi gumpalan darah. Kondisi ini bisa terjadi misalkan saat jari tidak sengaja terkena pisau, pembuluh darah pecah, dan jari berdarah. Untuk menyetop pendarahan, trombosit di dalam pembuluh darah yang rusak akan menempel ke lokasi cedera. Tak hanya itu, sel darah ini juga bakal mengirimkan sinyal kimiawi ke tubuh agar diberikan bala bantuan dari trombosit lainnya. Setelah itu, trombosit yang sudah menerima sinyal permintaan bantuan dari trombosit sekitar bagian tubuh yang cedera akan segera datang dan memberikan pertolongan. Caranya dengan membentuk sumbatan agar tidak terjadi perdarahan. Fungsi trombosit ini dikenal dengan agregasi. Setelah sumbatan terbentuk di dinding pembuluh darah, jaringan atau koks KD pembekuan darah diaktifkan. Kemudian pembekuan darah tersebut secara otomatis akan disatukan oleh protein bernama fibrin. Protein inilah yang bertanggung jawab membantu keropeng atau borok di suatu luka. Jumlah trombosit rendah kurang dari 150.000 keping per mikroliter darah. Jumlah trombosit normal antara 150.000 sampai 400.000 keping per mikroliter darah. Jumlah trombosit tinggi di atas 450.000 sampai ke 440.000 keping per mikroliter darah. Karena trombosit hanya bertahan di dalam tubuh sekitar 10 hari, sumsum tulang akan menghasilkan jutaan trombosit setiap hari. 2. Sistem limfatik. Pengertian sistem limfa. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Jaringan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Limfa adalah kelenjar tanpa saluran atau ductless yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi menghancurkan sel darah merah tua.
Limfa termasuk salah satu organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limfe. Limfa dibungkus oleh kapsula yang terdiri atas dua lapisan, yaitu satu lapisan jaringan penyokong yang tebal dan satu lapisan outer halus. Perpanjangan kapsula ke dalam parenkim limfa disebut trabekula. Fungsi sistem limfa itu mengangkat limfosit, yang kedua mengangkat cairan dan protein dari jaringan ke sirkulasi darah, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Proses aliran limfe. Proses jaringan limfe dimulai dari keluarnya cairan yang disebut cairan interstisial yang mengandung zat-zat makanan di dalamnya. Keluar dari kapiler darah, setelah keluar dari kapiler darah, kemudian masuk ke dalam jaringan-jaringan di sekelilingnya. Kemudian cairan interstisial ini akan memberikan zat-zat makanan dari jaringan. Kemudian setelah itu, jaringan tersebut akan berkumpul di lekat-lekat jaringan yang kecil sekali. Dari lekat-lekat tersebut, limfe mengalir melalui jalan-jalan limfe. Proses masuknya seperti pada susunan jalan darah. Pertama, limfe itu masuk ke dalam kapiler. Antara kapiler yang satu dengan yang lain bertemu dan akhirnya menjadi besar, yaitu pembuluh limfe. Pada akhirnya, jalan-jalan limfe akhirnya menjadi dua buah, yaitu ductus thoracicus dan ductus lymphaticus dexter. Ductus thoracicus ini dimulai dari sebuah perluasan yang dinamakan cisterna sickli. Dia pembuluh limfa. Ada dua saluran utama, yaitu ductus thoracicus dan ductus limfe kanan. Ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfe kanan. Pembuluh limfe ini mengangkut limfe yang berasal dari kepala, dada sebelah kanan, dan lengan kanan. Pembuluh limfe kanan bermuara pada pembuluh balik di bawah vena subclavia dextra, atau vena yang melewati tulang selangkah sebelah kanan. Ductus thoracicus atau pembuluh limfe dada, pembuluh ini mengangkut limfe yang berasal dari bagian tubuh lain dan bermuara ke pembuluh balik di bawah vena subclavia sinistra. Vena yang melewati tulang selangkah kiri. Pembuluh limfe dada juga merupakan tempat bermuaranya pembuluh kil atau pembuluh lemak, yaitu pembuluh yang mengumpulkan asam lemak yang diserap dari usus. Lemak inilah yang menyebabkan cairan limfe berwarna kuning keputih-putihan. Organ limfatik. 1. Organ limfatik primer. Terdiri dari sumsum tulang merah dan kelenjar timus. Sumsum tulang merah merupakan jaringan penghasil limfosit. Limfosit yang berkembang di dalam sumsum tulang akan menjadi limfosit B. Sedangkan limfosit yang berkembang di dalam kelenjar timus akan menjadi limfosit T. Yang B, kelenjar timus memiliki fungsi spesifik, yaitu tempat perkembangan limfosit yang dihasilkan dari sumsum merah atau menjadi limfosit T. Kedua, organ limfatik atau sekunder terdiri dari nodus limfe, limpa, dan nodus limfatikus. Nodus limfe berbentuk kecil lonjong atau seperti kacang dan terdapat di sepanjang pembuluh limfe. Fungsi nodus limfa adalah untuk menyaring mikroorganisme yang ada di dalam limfa. Limpa atau fungsi limpa antara lain membunuh kuman penyakit, membentuk sel darah putih atau leukosit dan antibodi, menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Nodus limfatikus merupakan sekumpulan jaringan limfatik yang tersebar di sepanjang jaringan ikat yang terdapat pada membran mukus yang membatasi dinding saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran urin, dan saluran respirasi. Baiklah, hanya itulah presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.